Warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang materi lanjutan. Kalau sebelumnya kita sudah membahas tentang konsekuensi dari keimanan, yaitu terikat dengan hukum syara, di mana kita tahu hukum Islam itu mencakup tentang 3 hal, yaitu hablu minallah, hablu minannas, dan hablu binafsi. Yang semua itu syariat Islam itu kan harus tetap dilaksanakan oleh kita sebagai seorang muslim, dan agar tetap ada di dalam kehidupan di dunia, karena kita tahu bahwa Islam itu adalah agama yang bukan hanya mengatur aspek spiritual, tapi juga mengatur aspek kehidupan. Nah, agar Islam itu senantiasa ada, kita tahu, ibu-ibu tahu ya, kenapa kita hari ini bisa menjadi seorang muslim, kemudian Islam sampai ke Indonesia itu karena apa? Kita tahu syariat Islam itu kira-kira karena apa? Nah, kita tahu syariat Islam, kita menjadi seorang muslim itu karena dulunya orang tua kita itu muslim, dan karena ada orang yang membawa Islam masuk ke Indonesia gitu, ke wilayah Nusantara pada saat itu. Sehingga agama Islam itu adalah agama yang tidak stagnan gitu, tapi agama yang senantiasa harus dipertahankan, diperluas. Maka Islam adalah agama dakwah, karena kalimat la ilaha illallah itu merupakan inti dari ajaran Islam, sekaligus juga menjadi pendorong utama untuk kita itu kemudian melakukan aktivitas yang disebut dakwah. Nah, kita tahu ya, dulu ke Indonesia itu ada Wali Songo gitu ya, Wali Songo yang kemudian membawa Islam ke wilayah Jawa. Tentu ini berasal dari pusatnya Islam, yaitu di Mekah gitu ya, dari wilayah Islam yang saat itu masih dipimpin oleh peradaban Islam atau Kesultanan Islam yang disebut dengan Turki Utsmani, yang sebelumnya itu Abbasiyah dan juga Umayyah dan Khulafaur Rasyidin. Nah, mereka itulah yang kemudian mengemban kalimat la ilaha illallah itu kemudian bisa terus sampai kepada kita. Nah, dakwah ini adalah aktivitas yang sangat mulia. Kenapa? Karena dakwah ini adalah aktivitas yang dilakukan oleh orang-orang yang mulia. Siapa orang-orang yang mulia? Yaitu para nabi dan rasul. Nah, para nabi dan rasul itu kan orang yang paling mulia di sisi Allah, dan aktivitas yang mereka lakukan itu adalah aktivitas dakwah, yaitu menyeru agama. Dan kalau kita Nabi Muhammad SAW itu dia diutus itu juga dalam rangka untuk berdakwah gitu. Dakwah itu adalah wujud dari kepedulian ya, kepedulian, kasih sayang kita kepada sesama manusia agar manusia itu tertunjuki. Maka ciri dari seorang muslim adalah dia akan peduli terhadap manusia yang lain gitu. Bukan orang-orang yang cuek, bukan orang yang individualis, hanya mementingkan diri sendiri. Maka kepedulian itu diwujudkan dengan melakukan aktivitas dakwah ya. Jadi dakwah itu adalah salah satu syariat yang diperintahkan oleh Allah kepada umat muslim itu, pada kaum muslimin. Nah, karena apa ibu-ibu? Karena yang namanya masyarakat ya, orang itu tinggal di suatu lingkungan itu kan, atau disebut sebagai masyarakat itu kan seperti perumpamaannya penumpang kapal gitu ya. Ketika penumpang kapal itu kapal feri gitu yang besar ya, itu kan ada yang di atas dan ada yang di bawah. Sebagian rombongan itu di atas, sebagian lagi di bawah. Nah, kemudian ketika penumpang di bawah itu kalau mau ambil air dia harus melewati atas. Padahal penumpang yang bawah itu kalau dia sama air kan lebih dekat gitu ya, tinggal lubangi kapal, air akan masuk gitu ya. Nah, nggak harus melewati orang atas atau ganggu orang atas. Tetapi
Kalau seandainya penumpang kapal yang bawah itu kemudian melubangi kapal dan dibiarkan saja, tidak ada yang menegurnya, tidak ada yang tidak ada yang melarangnya gitu ya, berkata seandainya aku melubangi tempat duduk milikku sendiri untuk mendapatkan air, tentu aku tidak akan mengganggu orang yang di atas begitu. Tetapi bila tadi saya katakan kalau tidak dicegah ya, kalau tidak ada yang mencegah ya akan celaka semuanya, karena kapal akan masuk airnya dan banjir. Tapi kalau dicegah, jangan dilubangi kapalnya gitu, karena nanti akan mendatangkan bahaya bagi seluruh penumpang gitu, maka akan selamat semuanya. Jadi kita tuh manusia adalah makhluk sosial, makhluk yang hidup di dalam masyarakat, sehingga satu dengan yang lain itu saling mempengaruhi, dan saling mempengaruhi inilah kemudian harus ada saling mengingatkan. Nah, saling mengingatkan itulah yang disebut dengan dakwah. Nah, berkat dakwah Islam yang telah dilakukan sejak masa Rasulullah hingga hari ini, Islam bisa dipahami, betul nggak? Kalau nggak ada yang mengajarkan Islam, memahamkan kita aja di sini ya, bagian dari aktivitas dakwah gitu ya, maka kita nggak paham Islam, kita nggak ngerti bagaimana wanita dalam memakai pakaian itu seperti apa gitu ya. Misalnya wanita itu seluruh tubuhnya adalah aurat kecuali wajah dan telapak tangan, dia wajib memakai kerudung, memakai jilbab gitu ketika di dalam kehidupan umum. Nah, itu adalah kita mendapatkan pemahaman itu karena dakwah. Kalau dulu orang Quraisy itu mengubur mayat anak perempuan hidup-hidup, kemudian disampaikan bahwa itu adalah perbuatan yang tercela, maka kemudian kita wanita itu menjadi selamat. Itu bayangkan kalau dulu dibiarkan tanpa adanya dakwah yang dibawa oleh Rasulullah, maka pasti ini akan terus berjalan dan membawa kemudaratan. Nah, dakwah itu juga mencegah dari kerusakan gitu ya, mencegah dari kerusakan yang terjadi di muka bumi gitu. Islam bisa diyakini saat ini itu karena berkat dakwah, bisa dipahami, bisa diamalkan, dan akhirnya bisa diperjuangkan, dan bahkan Islam bisa tersebar ke penjuru dunia dan akhirnya pernah menjadi rahmat bagi semesta alam ketika diterapkan dalam sebuah institusi negara yang menerapkan syariat Islam secara kafah. Itu juga karena dakwah gitu ya. Nah, dengan dakwah pula akan terbentuk pribadi yang soleh, masyarakat yang mulia, peradaban yang agung. Jadi itulah berkat dakwah gitu. Jadi dakwah itu sangat penting gitu ya. Nah, dakwah itu menentukan seorang muslim, menentukan muslim itu tidak manusia yang menjadi muslim, menentukan muslim itu jadi manusia yang kualitasnya baik atau tidak gitu ya, kepribadiannya baik atau tidak itu. Nah, orang itu akan menjadi baik, muslim itu akan menjadi pribadi yang berkualitas itu ya berkat dakwah. Kemudian berkat dakwah itulah kemudian Islam akan tegak ya, tegak, dan karena dakwah itu yang menentukan tegak tidaknya hukum Islam di muka bumi. Kalau hukum Islam itu tidak dianggap sebagai sebuah kepentingan, maka hukum Islam tidak akan diterapkan. Kemudian dakwah juga menentukan corak kehidupan manusia, kehidupan keluarga, lingkungan, dan kehidupan masyarakat. Bahkan bisa menentukan corak kehidupan di dunia gitu ya, berkat dakwah. Dulu kan Rasulullah SAW ketika dakwah di Mekah gitu, itu merubah corak kehidupan masyarakat yang jahiliyah menjadi masyarakat yang Islami, yang penuh dengan kemuliaan. Nah, itulah pentingnya dakwah dan juga keutamaan dakwah gitu, sehingga dakwah itu kewajiban bagi setiap muslim gitu ya. Wajibnya ini disampaikan Allah di dalam Quran surat An-Nahl ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah
wal mau'izati hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ini adalah perintah untuk kewajiban dakwah bagi setiap muslim. Serulah manusia kepada Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi dengan kita memberikan seruan kepada manusia kepada jalan takwa, ke jalan iman gitu, insya Allah nanti manusia akan tertunjuki gitu ya. Nah, jadi hari ini kita bisa muslim, bisa banyak melakukan aktivitas dan ibadah gitu ya, itu juga berkat dakwah. Jadi dakwah ini adalah kewajiban ya setiap muslim, karena di situ ada seruan ud'u gitu, serulah. Siapa yang menyeru? Ya manusia. Kalau manusia menyeru manusia gitu ya, maka dakwah itu adalah kewajiban setiap muslim. Kemudian dakwah itu wajib ya atas kaum muslimin gitu ya. Ini dalilnya juga di dalam surat Ali Imran ayat 110 ya. Kuntum khara ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairal lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Ini perintah kalau kalian itu umat Islam itu umat yang terbaik yang dilahirkan di antara manusia. Kalau apa? Kalau dia melakukan apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Nah, aktivitas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar itu adalah aktivitas dakwah gitu ya. Maka di sini dakwah itu adalah sebuah kewajiban yang disampaikan Allah, yang diperintahkan Allah kepada setiap muslim agar kaum muslim itu menjadi umat yang terbaik gitu. Kemudian dakwah itu juga mengikuti teladannya Rasulullah dan para sahabat. Pahala dan ancaman bila dilakukan dan ditinggalkan itu juga ada secara teladan dari Rasulullah ya. Orang yang ada banyak sekali hadis-hadis, jika ada kemungkaran di suatu tempat, di sebuah desa, di sebuah qarya, kemudian zina dan riba itu telah tersebar, di sana tidak ada orang yang menyeru, maka tunggulah sampai azab Allah datang kepada mereka, atau sampai tunggulah ketika orang-orang baik di antara mereka itu berdoa lalu doanya tidak terkabulkan. Kalau riba dan zina itu salah satu kemungkaran, dibiarkan gitu ya. Sehingga memang harus ada yang namanya dakwah. Jadi dakwah itu adalah kewajiban. Man ra'a minkum munkaron falyughayyiru biyadihi. Ini juga hadisnya. Fa illam yastati' fa bilisanihi, fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Jika kalian itu melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tanganmu. Apabila kamu tidak bisa merubah dengan tanganmu, maka rubahlah dengan lisanmu, ya dengan ngomong. Kalau kamu tidak bisa, maka dengan hatimu, dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Tentu kita tidak ingin menjadi orang yang selemah-lemahnya iman. Kalau hari ini Allah masih memberikan kita kemampuan untuk berbicara, kemampuan untuk ngomong, maka gunakanlah lisan kita kalau kita memang tidak memiliki kekuatan, karena kita memang bukan penguasa gitu ya. Nah, itulah kewajiban dakwah ya. Karena di dalam hadis itu juga barang siapa melihat kemungkaran maka rubahlah. Berarti kan kemungkaran itu harus dirubah oleh setiap muslim. Nah, janji Allah bagi para pengemban dakwah itu ada banyak sekali gitu ya. Salah satunya mendapatkan pahala bagi dari orang yang mengikutinya. Jadi orang yang melakukan mengajak orang dalam kebaikan, lalu orang yang diajak itu mengikuti kebaikan yang dia ajak, maka dia akan mendapatkan pahala selama orang yang diajak itu melakukan. Kita mengajarkan sholat hingga orang itu sholat, maka selama orang itu sholat, pahalanya terus mengalir kepada kita. Kita mengajarkan Al-Quran, kita memahamkan Islam kepada seseorang gitu ya, mengajarkan kepada teman, kepada saudara untuk menutup aurat secara sempurna misalnya, untuk memakai kerudung dan jilbab ketika keluar rumah gitu ya. Maka selama orang itu menggunakan, selama dia masih hidup, itu pahalanya akan mengalir kepada kita.
begitu juga mengajarkan Al-Quran. Selama orang yang diajarkan Al-Quran itu membaca, maka pahalanya mengalir juga kepada kita tanpa mengulangi pahala dari orang yang kita ajak tadi. Kan luar biasa ya pahalanya. Jadi inilah yang disebut dengan pahala investasi dengan dakwah, mendapatkan pahala atas hidayah yang diterima oleh seseorang. Jadi yang namanya dakwah itu adalah jalan gitu ya, jalan yang Allah perintahkan kepada manusia agar memberikan petunjuk kepada manusia lain gitu. Nah itu orang yang mendapatkan hidayah itu taufik ya, berkat dakwah yang kita lakukan, maka itu kita akan terus mendapatkan pahala terhadap hidayah itu taufik yang sampai kepadanya. Kemudian dakwah itu juga akan menjadikan umat Islam menjadi sebaik-baiknya umat. Kalau dakwah itu ditinggalkan, maka umat Islam akan terpuruk ya. Kalau sekarang kan dakwah itu hanya bukan ta'muruna bil ma'ruf aja ya, mengajak kebaikan gitu. Kebaikan